Hai Scorpio, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sekarang kita general reading untuk bulan Juli. Sun, Moon, and Rising in Scorpio. Terutama ini untuk Sun dan Rising ya. Ada energi dan pesan apa untuk Scorpio di bulan Juli? Oke, yang pertama di sini ada Star. Kemudian ada King of Cups. Dan ada King of Swords. At the bottom of the deck-nya di sini ada Opportunity. Sebelumnya ada Seven of Swords. Ada Competition. Oke, Scorpio. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang pengen dibacakan secara personal, spesifik dan private, silakan booking personal reading ya. Kalau sekarang kita collective reading dan secara general. Jadi mungkin ada yang resonate atau hanya sebagian, dan bisa juga vice versa. Jadi bagi cross watcher ya, mungkin kamu ingin menyimak, punya pasangan atau seseorang yang berurusan dengan kamu yang berzodiak Scorpio, itu juga bisa ya. Silakan ambil yang resonate. Kalau tidak resonate, mungkin kamu mau melihat video-video aku sebelum ini. Nah, untuk Scorpio di bulan Juli ya. Di sini aku merasakan ada harapan, ada proses healing ya atau pemulihan, terutama masalah perasaan, masalah emosi ya. Kemudian setelah itu kamu akan berhasil bangkit ya, karena tema di bulan Juli ini ya untuk semua zodiak adalah bangkit lagi. Kalau di pekerjaan ya mungkin kamu sudah siap lagi secara emosional. Nah, secara mental kamu akan bisa fight lagi gitu ya. Pokoknya yang kemarin-kemarin kamu merasa, aduh kok kayaknya susah banget ya. Tadi ada Seven of Swords, ada pengkhianatan, kemudian juga ada kompetisi ya, persaingan. Nah, semua itu bisa kamu lewati dan kamu akan menemukan peluang ya, ada opportunity. Di sini aku merasakan Scorpio banyak berurusan dengan sesama water signs. Ada juga dari air signs ya, Libra, Aquarius, dan Gemini. Ada dari earth signs, Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi kebanyakan dengan water signs, terutama Cancer. Untuk karir dan usaha ya, kamu itu sudah mulai tenang. Kamu juga sudah bijak ya melihat segala sesuatunya dari kacamata yang lebih dewasa, bisa memahami, bisa memaklumi ya. Tapi kemudian kamu tidak berhenti di situ. Jadi kamu tidak berlarut-larut dalam masalah emosi. Akhirnya kamu tuh kayak menggunakan lagi ya pikiran yang rasional dengan logika. Tapi bukan berarti salah satu itu lebih dominan. Jadi antara perasaan dengan pikiran ya, dengan logika itu imbang. Di sini bisa dilihat ya si King of Cups dan King of Swords ini melihat ke arah yang sama. Jadi kamu itu sudah bisa fokus, kamu juga sudah tidak terpengaruh lagi ya oleh apapun, baik secara internal maupun eksternal. Kamu sudah bisa lebih percaya diri dan benar-benar menggunakan semuanya ya. Jadi dari mulai panca indera, kemudian juga otak kamu untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya. Dan kelihatannya itu akan ke arah sukses ya. Karena King itu kan di paling ini ya, top level gitu ya urutannya. Dan aku melihatnya di sini kamu itu sudah bisa dibilang tuh kalau di proses sudah sampai final, sudah rampung. Jadi kalaupun selama ini mungkin kamu bergelut dalam masalah, maka di bulan Juli masalah itu akan rampung dan kamu bisa memulai sesuatu yang baru.
atau kamu akan fresh lagi gitu ya. Apalagi di sini ada the star. Ini juga bagus untuk percintaan. Jadi buat kamu yang single, bisa jadi ada 2 orang ya yang akan menarik perhatian kamu, atau sekarang sedang ada perhatian ya sama kamu, dan kelihatannya orang ini bukan orang sembarangan ya. Kalau di dunia kerja mungkin sosok yang punya jabatan atau juga orangnya itu lebih senior ya, dan otomatis dia itu juga lebih banyak pengalaman, ilmunya dan wawasannya juga luas, orangnya pengertian. Tapi di samping itu dia juga bisa berpikir secara kritis. Dia itu tidak subjektif ya. Meskipun dia suka sama kamu, tapi dia juga tidak mengedepankan perasaan. Dia tetap bisa menyeimbangkan gitu ya. Jadi kalau kamu salah, dia akan mengatakan kamu salah, dan sebaliknya. Kalau kamu benar, maka dia akan membela kamu. Ya, orangnya ini fair ya. Ini bisa di percintaan, bisa juga di karir dan usaha ya. Kalau di karir dan usaha kelihatannya itu akan seperti apa ya? Karir dan usaha kamu itu sudah sampai di puncaknya. Apa yang kamu deliver ya, apa yang kamu hasilkan itu bisa dibilang kualitasnya yang top ya, kualitas yang terbaik. Nah, di situ kamu juga bisa, misalnya mau mengembangkan usaha atau mau menaikkan ya, meniti jenjang karir kamu, bulan Juli ini adalah saat yang tepat. Pokoknya segala sesuatunya ya akan membaik. Di sini ada the star. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa ya, manifestasi. Karena energi manifestasi juga kenceng di sini. Ini bagus ya bulan Juli untuk manifestasi, kemudian juga untuk bisa upgrade ya, self improvement, untuk bisa mengembangkan karakter kamu, memperbaiki gitu ya kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan, atau juga memperbarui ya. Di sini juga ada beberapa Scorpio, mungkin ada renewal ya, baik itu hubungan percintaan maupun hubungan yang formal ya atau profesional. Dan karena di bottom of the deck-nya di sini ada opportunity, jadi Scorpio itu perlu jeli ya, jeli di bulan Juli. Kesempatan atau peluang-peluang itu kadang datang di saat yang tak terduga. Atau kelihatannya hanya hal-hal kecil ya, hal-hal sepele, tapi kalau kamu jeli, kamu perhatikan, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar. Misalnya kalau kamu sudah berpikir untuk merintis usaha, mungkin kamu berangan-angan pengen usaha apa gitu ya. Tapi kemudian kamu nonton YouTube atau lihat di mana ya. Misalnya kamu lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat toko, ngelihat orang, dan di situ terbesit gitu ya. Oh ternyata ini bisa loh. Mungkin aku nggak perlu melakukan yang besar-besar itu ya, yang sesuai angan-angan. Mungkin aku bisa memulai seperti orang ini, memulai dari hal-hal kecil. Ya, jadi kayak kamu tuh dapat insight, dapat inspirasi, dan di situ misalnya kamu itu pertama kan pasti kalau ngelihat itu kan masuk ke panca indera ya, dan juga masuk ke sisi emosi. Nah dari sisi emosi itu kamu olah, kemudian kamu gunakan juga ya pikiran kamu, logika dan lain-lain, akhirnya bisa membuat sesuatu yang tadinya tuh nggak kepikiran. Ya, jadi di bulan Juli ini banyak sekali peluang dan inspirasi untuk Scorpio. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Scorpio di bulan Juli? Self-employment. Oke. Jadi ini ya, inspirasi untuk kamu menjadi seorang entrepreneur, merintis usaha. Ya, jadi jangan ditunda lagi ya. Jangan kamu mikir, waduh kalau aku pengen usaha A, modalnya harus besar. Atau aku belum punya fasilitas, aku belum punya keberanian. Mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu. Bahkan mungkin tiba-tiba kamu akan merintis usaha yang gak kamu pikir sebelumnya.
Itu tadi ya, misalnya kamu melihat sesuatu di jalan atau dari nonton YouTube ya, di sosmed. Pokoknya hal-hal yang sepele itu jangan diabaikan karena bisa jadi itu adalah peluang. Ya, jadi ini untuk Scorpio, khususnya beberapa Scorpio ya, Scorpio rising, self-employment. Kalau kamu sudah menjadi pengusaha, maka kamu tetap di jalur itu ya. Kamu jangan merasa misalnya kalau usahanya lagi mandek atau lagi sepi, jangan merasa salah langkah. Jangan langsung, udah deh aku banting setir. Tetap kamu berada di situ. Kalaupun kamu ingin mencoba peruntungan di hal lain gitu ya, ingin melamar kerja, it's okay. Tapi usahanya jangan ditinggalkan. Jadi kamu tetap menjadi pebisnis, kamu tetap berusaha ya untuk merintis usaha. Yang penting ya, kamu tidak memaksakan diri. Jadi seadanya aja ya, dan dimulai dari yang kecil-kecil. Oke, satu oracle advice lagi ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Scorpio di bulan Juli? Ya, aku merasakan di sini energi untuk manifestasi itu benar-benar harus kamu pergunakan ya. Jangan sampai kamu melewatkan bulan Juli tanpa manifestasi keinginan kamu, cita-cita ya. Perbanyak berdoa, meditasi. Dan kalau kamu ingin benar-benar healing ya, nah it's up to you. Jadi bulan Juli ini ya, segala sesuatunya itu mungkin. Semuanya itu ada di usahanya kamu ya. Bisa dibilang ya semesta itu sudah menyerahkan ke kamu. Kamu mau bagaimana, kamu mau jadi apa. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan. Dan ya di sini juga aku merasakan kalau misalnya kamu sudah mentok ya, di usaha itu sudah mentok. Bukan berarti kamu berhenti untuk nggak jadi pengusaha. Tapi mungkin kamu cari bidang yang lain. Kamu coba yang lain ya. Dan yang nggak perlu yang berhenti total di bidang yang sekarang. Tapi yang sekarang mungkin ditunda dulu, break dulu ya. Akan ada hal-hal baru yang lebih baik. Jadi kalau yang sekarang kamu lakukan itu kurang baik, maka kamu akan menemukan hal baru yang lebih cocok buat kamu. Ya, jadi jangan putus asa, terus berusaha dan kelihatannya kamu akan bisa. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu harapkan di bulan Juli, itu semua tergantung dari usaha dan juga keyangnya kamu gitu ya. Kamu benar-benar mau atau enggak. Oke, Scorpio, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.